wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bulan ini bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ada seperangkat ibadah. Di antaranya bagi kita adalah ibadah kurban. Kita akan mengkaji tentang sejarah kurban sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk membaca, mengkaji, mempelajari sejarah kurban, sehingga mendorong bagi diri kita untuk beribadah. Nah, kurban kadang disebut di dalam hadis Nabi dengan udhiyah. Udhiyah itu dari kata duha. Kenapa disebut udhiyah? Karena biasanya kurban itu dilakukan pada waktu duha. Kenapa disebut kurban? Dari kata qoruba, artinya dekat. Disebut kurban karena ibadah itu mendekatkan diri pada Allah. Namun kurban tidak hanya sekedar dengan kambing, karena bersifat umum, bisa saja dengan yang lain. Kemudian di dalam Al-Quran disebutnya nahar. Kalau nahar ini ialah penyembelihan. Nah, disebut nahar karena ibadah menyembelih. Jadi jenis ibadah. Karena itu fasolli li robbika wanhar. Salat nama ibadah, nahar pun juga nama ibadah. Nah, karena itu ibadahnya adalah menyembelihnya. Adapun membagikan daging kurban itu adalah salah satu syiar serta manfaat dari ibadah itu. Nah, bagaimana tentang kisah kurban itu? Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 31 dijelaskan oleh Allah agar Muhammad membacakan kisah kurban dua anak Adam. Kepada siapa membacakannya? Yaitu kepada kaumnya. Berita kurban dengan benar agar mereka ikut berkeinginan iman lalu berkurban. Dan juga Muhammad disuruh untuk mengkisahkan kurban dua anak Adam itu kepada ahli kitab. Tujuannya supaya ahli kitab mengingat kembali, karena dulu di dalam kitab-kitab mereka sudah dijelaskan kisah kurban itu, sehingga dengan dijelaskannya oleh Quran mereka lebih meyakini akan kebenaran Quran karena dijelaskan pada kitab yang lama lalu dijelaskan lagi pada Al-Quran. Nah, kisah dua anak Adam itu ialah sebab terjadinya kurban. Hawa menurut mufassir seperti Al-Qurtubi, setelah dia turun ke bumi, turunnya adalah di Hindi, India Utara. Demikian Ibnu Jauzi menjelaskan di dalam tafsirnya. 100 tahun kemudian Hawa punya keturunan. Keturunan dari Adam, dari Hawa itu adalah kembar-kembar. Hawa melahirkan 20 kali. 20 kali melahirkan. Nah, kalau 20 kali melahirkan kembar-kembar,
Berarti anak Adam teh sabaraha? 40. Nah, hebat. Ngabri. Lalu ada syariat kepada Adam, tidak boleh mengawinkan anaknya dengan kembarannya, tapi harus dengan sila. Maka anak pertama dari Adam adalah Qabil, kembarannya Ikrimah. Anak kedua dari Adam Habil, sedangkan kembarannya Labuda. Jarak antara Qabil dengan Habil menurut Al-Baghawi 2 tahun. Anak terakhir dari Adam lang laki-laki Abdul Mugis, sedangkan kembarannya Amatul Mugis. Ini anak yang terakhir. Nah, ketika Allah menyuruh agar Qabil dinikahkan kepada kembaran Habil, lalu Habil dinikahkan kepada kembarannya Qabil, maka Qabil menolak. Ini adalah bukan perintah Allah, kata dia. Ini adalah hanya pikiranmu saja, wahai bapak, begitu. Jadi dia menentang ayahnya sendiri. Kenapa dia menolak? Karena kembaran Habil itu yang namanya Labuda tidak berparas cantik. Jadi tiba heula nya resep kanu cantik teh di anak Adam kene paingan jalma ayeuna gitu. Nah, sedangkan kembaran Qabil Ikrimah adalah berparas cantik. Lalu Allah menyuruh siapa yang menikahi Ikrimah untuk berkurban. Qabil adalah sohibu zar'i, orang yang suka bercocok tanam. Sementara Habil adalah sohibul ghanam, orang yang suka ngurus binatang. Maka Habil berkurban dengan kabsyid, seekor gibas yang bagus. Sementara Qabil berkurban dengan zar'i, tanaman. Itu pun yang bagusnya dia makan, yang buruknya dikurbankan. Nah, di mana dia berkurban? Ala jabalin, di atas gunung. Salah satu ciri kurbannya diterima, seperti dijelaskan oleh Al-Hasan, bahwa kurbannya itu disambar api. Maka Adam berdoa siapa kurbannya yang diterima. Ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Kurban Qabil tidak diterima. Berarti yang menikahi Ikrimah adalah Habil. Setelah kedua anak Adam berkurban, Adam pergi ke Mekah melakukan ibadah haji. Kesempatan Adam tidak ada, muncul hasud yang ada pada diri Qabil, la aqtulannaka, pasti aku akan membunuhmu dan engkau tidak akan mungkin untuk mengawini saudara kembarku. Maka dengan niat bulat ingin membunuh saudaranya, tapi dia sendiri bingung kumaha maehan jelema, lantaran waktu harita can aya jelema nu dipaehan. Iblis mengajarkan bagaimana cara membunuh orang. Dia membawa seekor burung, burung disimpan di atas batu, lalu kepala burung diprek-prek ke batu. Maka taulah Qabil membunuh orang itu diprek-prek ke batu. Di saat Habil sedang menggembala kambing,
dan dia tidur, kesempatan bagi dia, maka Qabil bawa batu, lalu kepala Habil dipukul dengan batu, lalu Habil meninggal. Ada firasat pada Adam ketika dia melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kenapa bumi bergoyang? Kenapa tanah menjadi kering? Kenapa pepohonan begitu keras ditiup angin? Lalu dia diberitahu Allah lewat wahyu, hadatsa hadisun, sudah terjadi sesuatu yang besar. Dia pulang dari Mekah ke Hindi. Bayangkan, di Mekah ke India Utara. Itu. Jangan digambarkan numpak kapal, canaya kapal. Nah, ketika dia pulang ke Hindi, maka Adam bertanya kepada Qabil, kemana saudaramu Habil? Maka ma'ana biwakili, cek Qabil kuring tengurus gitu. Cek kurang tiama, ma'ana biwakili. Adam tahu bahwa Habil dibunuh oleh Qabil. Lalu dia datang ke kuburannya dengan Hawa, berjarah kubur, lalu berdoa. Sebagian ada yang menyatakan di mana dibunuhnya, di Tur, di Makkah, yaitu di Jabal Tur. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa dibunuhnya di Basrah. Wallahu a'lam. Mau mufasir ada yang menjelaskan di Tur, di Makkah, ada juga yang menjelaskan juga di Basrah dan yang lain. Nah, setelah Habil itu dibunuh, maka Qabil terusir. Setelah dia pun bingung membunuh saudaranya Habil, tidak tahu juga ari jalma nu geus maot kudu dikumahakeun. Kalau tadi tidak tahu kumaha maehan jelema, ayeuna jelema geus maot kudu dimahakeun. Maka Allah mengirimkan 2 burung gagak lalu berkelahi, yang satu mati, maka gagak yang ini menggali tanah lalu dikubur gagak yang mati. Maka Qabil mengatakan betapa lemahnya aku, lalu dia mengubur saudaranya Habil di tanah yang menurut sebagian mufassir seperti Sawi, dia menggendong di belakang punggungnya dengan kantong yang dibuat dari kulit. Ada yang mengatakan 40 hari ngegandong nate. Ibnu Abbas menyatakan 1 tahun. Orang bertanya, lamun 40 hari wae digandong meureunnan buruk gitu kan ya. Kumaha meureunnan buruk? Allah Maha Kuasa tidak menjadikan Habil itu busuk. Mufassir menjelaskan mengutip hadis Nabi, karena darah daripada Habil itu diisap tanah. Nah, setelah dikubur, diusirlah Qabil. Ketika dia diusir, mengambil saudaranya Iklimah, karena memang inginnya dengan saudara kembarannya. Kemana dia terusirnya? Ila Aden di Yaman, ke daerah Aden yang sekarang menjadi ibu kota pelabuhan Yaman. Nah, dia terusir ke sana. Setelah dia datang di Yaman, datang lagi iblis yang menyatakan bahwa Habil diterima kurbannya disambar api karena Habil itu menyembah api. Karena itu, agar kamu diampuni tuh oleh Tuhanmu, kamu
harus menyembah api. Buatlah olehmu baitunar, rumah tempat ibadah kaseuneuk gitu. Lain Baitul Maqdis nu dititah ku iblis teh. Tapi di tanah teh baitunar, rumah tempat menyembah api. Maka Qabil membuat rumah tempat menyembah api, lalu dia menyembah api. Ini manusia pertama yang menyembah api dari yang sekarang disebut dengan agama Majusi. Atas perintah siapa dia? Atas perintah iblis. Iblis yang menyuruh, gitu kan? Kemudian Qabil yang disuruh, Qabil pula yang menyembah, Qabil pula yang membuat Baitunar. Allah memberi turunan pada Qabil. Ternyata turunan Qabil ibnun, seorang laki-laki, tapi akma, buta sejak lahir. Anak Qabil yang buta itu punya anak lagi, anak laki-laki. Setiap Qabil lewat, orang-orang melemparnya dengan batu. Cucu Qabil yang laki-laki berkata kepada ayahnya yang buta, itu bapamu suka dilempari orang. Maka anaknya yang buta, anak Qabil, mengambil batu, lalu Qabil dilempar oleh anak yang buta dengan batu, maka matilah Qabil oleh batu. Dulu saya bertanya, kisah ini sudah lama, tapi dalam diri saya sendiri, kumaha ari akhirna Qabil. Ternyata setelah dibuka-buka dalam tafsir, oh ternyata Qabil itu matinya oleh anaknya sendiri yang buta. Dia membunuh Habil dengan batu, maka Qabil pun mati dengan batu. Cucu Qabil marah pada bapaknya yang buta. Kamu telah membunuh bapamu sendiri. Maka orang buta itu mengangkat anaknya yang laki-laki, ditampar, lalu dialungkan, mati oge anaknya. Jadi gede amak nu buta teteh. Ya. Jaba bapana dipaehan, jaba anakna dipaehan. Udah mati dua-duanya. Dia mengatakan wailun li, aku celaka. Qad qatala abi, telah membunuh. Qad qataltu abi, aku telah membunuh bapakku, dan wa ibni, dan anakku sendiri. Nah, setelah itu anak yang buta ini, orang buta ini, yang Qabilnya sudah mati, anaknya juga sudah mati oleh dia, berketurunan menjadi orang jahat di bumi yang membuat kerusakan, minum minuman keras, berzina, merampok, gitu, membunuh orang. Dari keturunan ini sampai merusaknya itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka pada zaman Nabi Nuh, yang membuat kerusakan ini adalah keturunan dari anak buta dari Qabil itu. Maka pada zaman Nabi Nuh semuanya ditenggelamkan. Nah, bagaimana dengan Habil yang dibunuh? Habil yang dibunuh oleh Qabil, ini berarti anak Adam laki-lakinya kurang satu. Kan 20 kali melahirkan. Yang satu Habil dibunuh, berarti anak laki-lakinya ada 19. Sementara anak perempuannya berarti 20, jadi kurang satu.
Dan mungkin pada zaman itu tidak ada syariat untuk nyandung pada saat itu. Jadi kudu hiji gitu mereka itu. Nah, maka syariat itu mah baheula kitu gitu. Nah, maka Allah memberikan hibah kepada Nabi Adam dan Hawa. Hawa melahirkan kembali seorang anak laki-laki munfaridan tanpa ada kembarannya. Hibah dalam bahasa dulu kalimatnya shish. Kita suka menyebut sid. Maka hibatullah itu dalam bahasa dulu namanya syid. Maka anak Nabi Adam adalah Nabi Sid. Nabi Sid ini menggantikan Habil yang dibunuh oleh Qabil. Nah, Nabi Sid ternyata jadi wasiatullah, generasi pelanjut dari Adam. Sampai di dalam hadis Nabi dijelaskan dia memiliki 20 suku dan dia diangkat menjadi nabi. Pada zaman Nabi Nuh, keturunan Qabil ditenggelamkan, maka keturunan dari Nabi Sid ini yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam dan yang diselamatkan oleh Allah, yang berada di atas perahu itu. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Yang kedua, kurban pada zaman Nabi Adam bisa dengan apa saja. Bisa dengan binatang, bisa hasil pepelakan. Ketiga, kurban di zaman Nabi Adam yang diterima dan yang tidak diterima di bejaan harita keneh. Gitu. Yang diterima siapa? Yang tidak diterima siapa? Nah, di zaman Nabi Muhammad tidak di bejaan. Sasapi kutujuhan. Lamun di bejaan 2 katarima, 5 katarima bisa garlut gitu berarti. Nah, mayar sarua 3 juta gitu kan. Nah, aku diterima berarti engke sarojeng Qabil saya bunuh kamu. Nah, gitu. Itulah hebat ajaran Muhammad gitu. Dulu diberitahu yang diterima dan yang tidak diterima. Lalu diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran lewat Qabil ketika lewat Habil ketika Qabil akan membunuh Habil aqtulannaka, maka Habil menjawab innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ini memberi arti bahwa kurban di zaman Nabi Adam yang diterima itu bukan karena barangnya, tapi karena ketakwaannya. Nah, selanjutnya bagaimana kurban pada zaman Nabi Idris? Pada zaman Nabi Idris itu disyariatkan Allah berkurban dengan buhur. Buhur itu ialah dupa. Ai dupa teh lamun di urang mah kemenyan nya beubeuleman dengan buhur. Nah, hapan aya nama menyantai sok malam Jumat musyrik. Dulu diperintahkan Allah untuk berkurban dengan buhur. Bisa jadi yang diarah adalah wanginya, dan itu dulu merupakan syariat mengikuti perintah Allah, bukan karena kajin gitu seperti orang malam Jumat gitu, bukan itu yang dimaksud. Karena Allah memang memerintahkan, mensyariatkannya begitu. Lalu dengan hubub, biji-bijian, hintoh, juga dengan gandum, gitu, kurban pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Jadi dapat digambarkan kurban pada zaman Idris lebih banyak dengan hasil bumi, dan termasuk juga ada binatang yang disembelih. Nah, kurban
setelah Nabi Idris alaihissalam, kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkurban dengan anak sapi. Nabi Ibrahim berkurban dengan anak kambing. Sekedek kumaha anak domba. Lalu Nabi Ibrahim juga berkurban dengan roti. Nah, macam-macam yang dikurbankan. Turunlah syariat. Nabi Ibrahim bermimpi pada tanggal 8 Zulhijjah, maka mimpi tarwiyah, sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah, hari mimpi, hari ningali. Malam kedua Nabi Ibrahim mimpi lagi. Dia yakin adalah Arafah, maka tanggal 9 disebut hari Arafah. Setelah yakin, Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan. Menyembelih adalah nahar, maka pada tanggal 10 disebut Yaumun Nahri. Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal Ismail anak yang ditunggu-tunggu dan yang disayangi, ditambah lagi kasep, jangkung, mancung, koneng, begitu. Nah, dari mana tahu jangkung, mancung, koneng? Karena Ibrahim adalah orang Irak, asli Irak. Kalau kita ingat Irak, ingat kasata mau Saddam Hussein. Maka Saddam Hussein Irak, jangkung badak. Sementara Hajar itu adalah jariyah Misriyah, hamba sahaya yang terhormat orang Mesir. Suka gambar orang Mesir gitu kan ya, jangkung, mancung, koneng, itu Hajar. Hajar orang Mesir nikah dengan Ibrahim orang Irak, maka lahirlah Indo. Anak Indo, anak campuran gitu juga. Nah, tuh entong jeung bebek anak blasteran. Maka lahirlah Ismail. Di awak anu sosok jangkung orang Irak, wanitanya orang Mesir, geus kagambar Ismail seorang anak laki-laki nu kasep. Yang dicintai, yang ditunggu-tunggu sekarang disuruh dibunuh. Tuh. Di mana Ibrahimnya? Ibrahimnya di Palestina, di istrinya Sarah. Di mana Ismailnya? Ismail sudah ditempatkan di Mekah beserta Hajar. Maka ketika ada perintah untuk disembelih itu, Ibrahim itu pergi dari Palestina ke Mekah, yaitu ke istrinya Hajar. Karena Ibrahim tidak tinggal di Mekah, Ibrahim itu tinggalnya di Palestina. Hanya kalau ada perintah dari Allah, sesekali dia menengok istrinya Hajar yang ada di kota Mekah. Jauh kan? Jauh itu Palestina dengan Mekah. Lamun pakai kuda, menurut para mufasir, ku kuda anu kencang kakarak nepi 40 hari 40 malam. Eta teh make kuda. Jadi istri nu kolotna di mana? Di Palestina itu, istri nu mudana di Mekah. Mata mun ngawayu kudu jauh gitu. Tong deket. Saya itu gampang diontrok gitu. Gampang diontrok gitu. Nah, siap Ismail disembelih. Ibrahim pun juga siap untuk mengorbankan anaknya. Tapi karena keikhlasan itu, Pabaina bidibhin adim, kami menggantinya dengan sembelihan yang sangat besar. Satu pertanyaan, apa Allah tidak bisa langsung nitah ka Ibrahim teh pencit domba? Bisa nggak? Bisa. Sembelihan kambing gibas yang sangat besar. Bisa itu. Kenapa pakai kudu muter heula?
muter. Nah, sembelih anakmu ujung-ujungnya diganti dengan kurban. Karena memang dakwah Nabi Ibrahim begitu untuk membuka pikiran umat. Pada saat itu, pada saat Nabi Ibrahim, masyarakat yang ada di sekeliling itu sudah biasa kurban. Dan yang dikurbankan, yang disembelih adalah anak manusia. Itu. Jadi kalau misalnya punya anak 5, dipencit hiji, lain pada arambung, pada aratok, lantaran mau dikorbankan ke dewa. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyuruh Ismail untuk disembelih, pikiran masyarakat di sana, Ibrahim sarua jeung urang. Gitu. Nah, ketika diganti dengan libas, maka jawabannya kurban teh lain mencit orang, tapi menyembelih binatang. Terbukalah pikiran orang. Seperti ketika melihat Tuhan, bintang ini Tuhan, melihat bulan ini Tuhan, melihat matahari ini Tuhan. Setelah tidak ada, maka itu bukan Tuhan. Ini wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, membukakan pikiran umat. Karena masyarakat di zaman Nabi Ibrahim itu suka membuat patung, dan si patung itu diberi nama dengan nama bintang-bintang, dengan nama bulan, dengan nama matahari. Sehingga dengan cara itu dakwahnya bersifat munakosah, pemikiran. Nah, masuk lagi setelah zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ada kurban. Kurbannya dengan binatang. Binatangnya bagi dua. Ada binatang yang dilepas, ini yang dikurbankan, tidak boleh diganggu. Dan ada binatang yang disembelih. Nah, yang dilepas untuk dewa, yang disembelih itu untuk diberikan kepada fakir miskin. Melepas binatang tidak boleh diganggu. Pada zaman Nabi Musa begitu syariatnya. Tapi diulang lagi supaya lamun aya domba bajir nya teu meunang diganggu sanajan asup ka masjid. Sebab ingat aja kan ada dulu memang ada, cuma kesininya jadi musyrik. Kalau di zaman Nabi Musa memang perintahnya begitu. Kurban Bani Israel. Pada Bani Israel ada kurban. Cara kurbannya, mereka menyembelih binatang, lalu daging yang paling bagus diambil, disimpan di depan rumah dengan diteriknya oleh sinar matahari. Lalu Nabi mereka berdoa, seandainya disambar api, maka kurbannya diterima. Maka Nabi-Nabi Bani Israel berdoa agar kurbannya diterima. Jadi si daging itu disimpan di depan halaman rumah, disinari dengan teriknya matahari. Jika terbakar berarti kurbannya diterima. Selanjutnya ini dijelaskan oleh Allah di dalam Ali Imran 183. Alladzi qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tina bi qurbanin ya'kuluhun nar. Kata orang Bani Israel, kami tidak akan iman kepada nabi-nabi kecuali apabila mereka berkurban ya'kuluhun nar, lalu kurbannya disambar oleh api. Maka salah satu mujizat daripada nabi-nabi terdahulu adalah diantaranya itu, kurbannya dibakar api. Urang oge osok kan ngadahar daging kurban nu dibakar ku api. Sate itu mah. Kurban pada zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Ka Zakaria wa Yahya faja'u bi kurbanin akalatun nar, sama. Nabi Zakaria, Nabi Yahya berkurban, lalu kurbannya adalah disambar oleh api. Pada bangsa Yahudi non muslim ada kurban.
Pada zaman Nasrani juga ada kurban. Pada bangsa Yahudi mereka berkurban ada dengan binatang, ada dengan tepung, ada dengan minyak, ada juga dengan susu. Wah, minyak ada hesek. Kurban dengan minyak, dengan susu. Lalu pada Bani Israel dengan roti, dengan arak. Lalu roti dengan arak mereka berkeyakinan ditukar dengan darahnya Al-Masih. Yang lebih hebat lagi adalah kurban pada bangsa dulu seperti Piniki, orang-orang Mesir kuno. Mereka berkurban dengan membunuh orang, membunuh anak. Di antaranya di Mesir, salah satu kurban dari mereka menghanyutkan anak perempuan mereka ke sungai Nil. Sama dengan keyakinan orang India, mereka bangga kalau anaknya dihanyutkan ke sungai Gangga. Itu kan membunuh orang. Lalu pada bangsa Arab jahili sudah ada penyembelihan sejak dulu. Mereka ambil dagingnya, si daging dipukul-pukulkan karena Ka'bah, lalu mereka ambil darah, si darah diusap-usapkan karena Ka'bah, lalu mereka berkeyakinan kurban mereka diterima. Karena itu Quran menjelaskan la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Daging dan darah tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang akan sampai itu adalah ketakwaan pada Allah. Lalu kalau berkembang kurban pada masa jahil ini ada yang disebut dengan yaitu bahirah, ada yang disebut dengan sa'ibah, ada yang disebut dengan wasilah, dan ada juga kurbannya yang disebut dengan ham. Itu istilah-istilah kurban yang dihilih. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5 kali, dibiarkan, tidak boleh diganggu untuk berhala mereka. Kalau sa'ibah ialah unta jantan yang dilepas, tidak boleh diganggu karena dipakai untuk nadar pada dewa. Lalu ada lagi yang dalam Al-Quran disebut wasilah, domba betina jika melahirkan kembar, maka yang betinanya adalah disembelih, yang jantan dijadikan sembahan. Sementara ham adalah unta jantan yang telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Karena dia dapat membuntingi unta betina 10 kali, sebagai jasanya tidak boleh disembelih dan tidak boleh diganggu. Nah, muncullah terhadap kurban-kurban yang dilakukan oleh orang Arab jahili, ma'ajalallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak menjadikan kurban-kurban jahili yang itu. Walakinnal ladzina kafaru, orang-orang kafir saja yang mengada-adakan jenis-jenis kurban itu. Lalu kurbannya Abdul Muthalib, kurbannya kakek Nabi. Abdul Muthalib bermimpi seperti yang dijelaskan oleh Amin Duwaidan dan di dalam kitabnya Suwar min Hayat Ar-Rasul, yaitu yang menjelaskan tentang gambaran kehidupan Nabi. Abdul Muthalib bermimpi ihfir barroh, lalu dia bermimpi lagi ihfir thayyiban. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ihfir thayyiban, apa yang dimaksud dengan ihfir barroh. Baru dia mengerti setelah dalam mimpi itu yang dia mimpikan ihfir jam-jam. Ihfir jam-jam, galilah sumur jam-jam.
Itu ilham dari Allah. Pergilah Abdul Muthalib dengan anaknya yang laki-laki Al-Haris, bau punya satu. Setelah datang ke Jamjam, yang sumur Jamjam itu adalah dikelilingi oleh orang-orang Arab lain yang sengaja membuat bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya. Ternyata sumur Jamjam itu terkubur. Nah, dia menggali dengan anaknya Al-Haris. Karena Abdul Muthalib orang mulia, orang terhormat, maka orang-orang Mekah protes. Orang terhormat menggali sendiri sumur Jamjam. Abdul Muthalib berjanji, kalau punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih satu berkurban. Lalu dengan anak yang 10 itu dapat memperbaiki sumur Jamjam. Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10. Setelah dia punya laki-laki, diundi anak laki-laki itu di depan Ka'bah. Siapa yang keluar? Maka yang keluar Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah adalah ayah Nabi. Kemudian ketika Abdullah akan dikurbankan, karena dia orang baik, orang sopan, tambah lagi dengan parasnya yang bagus, ibu-ibu yang protes. Nah, kalau tadi masyarakat Arab, ya mah ibu-ibu protes, nu kasep rek dipencit, nah gitu. Duka ilmu dharma wanita, duka ilmu naon gitu teh. Protes teh. Akhirnya Abdul Muthalib mengurungkan niatnya. Dia pergi ke Yasrib yang sekarang Madinah. Dia bertanya kepada Arraf. Ini yang dijelaskan juga oleh Amin Duwaidah di dalam kitabnya, yaitu pada halaman 27 sampai dengan 36. Arraf itu beri petunjuk. Undi lagi di depan Ka'bah. Jika nanti yang keluar Abdul Muthalib, ganti dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar onta, pencit onta. Lain keluar onta, pencit Abdul Muthalib gitu. Kalau keluar Abdullah, sembelih onta. Satu kali keluar 10. Kalau keluar onta, pencit onta. Lalu diundi, pulang dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, di depan Ka'bah diundi, 9 kali yang keluar itu Abdullah. Baru nu ka-10 nu keluar onta. Maka Abdul Muthalib berkurban dengan 100 ekor unta. Tuh. 100 ekor unta lamun di ajaran Nabi Muhammad kan saonta teh keur sabaraha urang? 10. Sekarang 100 onta. Berarti sabaraha urangan? Itu hiji onta 10, dia berkurban 100 onta. Berarti mangga itu mah. Nah, tapi tidak jadi ibadah. Sanajan loba ge 100 onta karena niatnya pada berhala, bukan takwa kepada Allah. Nah, kalau kita lihat Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail kan? Ismail ini yang melahirkan orang Arab. Abdullah itu Abdul Muthalib disuruh dia akan menyembelih anaknya Abdullah. Abdullah adalah ayah Nabi. Maka disebutlah karena Ismail baheula rek dipencit. Terus Abdullah oge anak Abdul Muthalib rek dipencit. Didinya lahir Muhammad, maka Muhammad suka disebut Ibnu Dzabihain, anak dari 2 orang yang akan disembelih. Karena itu kalau kita mendengar Ibnu Dzabihain, itu berarti
Muhammad Rasulullah. Saha dua anu rek dipencit teh? Ismail nya anak dari Ibrahim, terus Abdullah anak dari Abdul Muthalib gitu. Nah karena itu Rasulullah suka disebut Ibnu Dzabihain. Nah pada Abdul Muthalib sudah mengkerucut bahwa yang dikurbankan itu adalah binatang. Lalu bagaimana kurban bagi umat Muhammad? Kurban bagi umat Muhammad sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu, salat Idul Adha, wanhar, dan ibadah naharlah. Ibadah nahar berarti ibadah menyembelih. Maka dengan kata nahar saja gitu ya, jelas bagi umat Muhammad itu berkurban dengan binatang, tidak dengan hasil bumi pepelakan, tidak dengan roti gitu ya, tidak pula dengan biji-bijian seperti pada zaman Nabi Idris. Bagi Nabi Muhammad mah kurbannya menyembelih. Kalau menyembelih berarti adalah binatang. Lalu binatangnya yang bagaimana? Dijelaskan dalam ayat lain, bahimatul an'am, binatang ternak berkaki 4. Ternak berkaki 4. Ayam diternak boleh kurban dengan ayam? Tidak, lantaran kurang suku nangan 2. Banteng sukuna 4. Boleh kurban banteng? Itu tidak diternak, itu binatang liar. Sekalipun kakinya 4. Menang kurbanku munding. Ada munding zaman Nabi? Tidak. Sabaraha suku munding? Munding diternak? Diternak, tapi tidak ada pada zaman Nabi. Nah, karena memenuhi itu jadi boleh. Maka kerbau di dalam ilmu fikih itu dikiaskan karena sapi. Karena sama-sama binatang ternak berkaki 4, gitu kan? Ngan beda jaket kulit. Iya mah jaketna hidung, gitu kan? Hari ieu mah jaketna beureum. Cek dongeng nu bohong, cek nu bohong. Baheula mah sapi teh kulitna hidung, munding kulitna beureum. Sapi jeung munding mandi di leuwih, muka jaket. Nah, terus beres mandi salah nyokot. Jadi artinya binatang eta keneh nah gitu kan ya. Eta keneh gitu. Cek nu bohong. Nah, margi ibadah nate nahar menyembelih. Kalau ada wacana kurban lebih baik dan manfaat dengan uang daripada dengan binatang. Sebab kalau dengan uang praktis, teu kudu ngarit. Nah, nya teu kudu nungtun. Jeung lamun binatang mah kotor sebab dan ngaluarkeun kotoran di eta tempat. Terus lamun ka fakir miskin ditanya, hayang daging, hayang duit. Nah, jigana hayang duit, lantaran daging mah rencang sangu bisa asin ge jalan. Tapi nu teu boga teh duit keur meuli mobil mata duit mana hayang. Jadi praktis. Super karena pesak 30 juta beres. Bikin ke fakir miskin selesai. Daripada sapi baru dituntun. Otak memang begitu. Tapi tidak ada penyembelihan. Sedangkan ini adalah ibadah menyembelih. Dan duit mata dipencit. Duit mata dipencit. Sedangkan ibadah itu macam-macam namanya, jenisnya. Aya ibadah ngomong, naon ibadah ngomong?
dakwah, aya ibadah lumpat, nah, sa'i aya ibadah maledog, tuh, jumroh aya ibadah sare, nah naon tah ibadah sare, lain sare di pengajian, kira jam 6 sare, nah ibadah sare, mabit, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, aya ibadah mencit. Jadi lamun diganti ku duit, dikembalikan kepada nilai uang yang di dalam ilmu fikih namanya takwil ba'id, hilang esensi ibadahnya. Hilang. Beda aja zakat fitrah. Zakat fitrah ku beas diganti ku duit saharga beas namina takwil ba'id, itu boleh karena itu adalah ibadah sedekah. Beda dengan ini. Dirinci oleh Allah dengan jelas kurban bagi umat Muhammad. Tertuang di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna, dan binatang kurban. Jelas dari sini. Bagi umat Muhammad binatang kurban itu dengan gitu. Tidak dengan yang lain-lain seperti umat terdahulu. Ja'alna lakum min syairillah. Kami jadikan kurban itu adalah syiar Allah, meramaikan, menghidupkan. Lalu lakum fiha khairun. Pada binatang kurban ada kebaikan buat kamu. Binatang itu bisa dimanfaatkan tenaganya membajak tanah. Binatang itu bisa diambil dagingnya untuk makan. Binatang itu bisa disembelih untuk ibadah pada Allah, pahalanya buat kita. Ini yang mesti kita bersyukuri pada Allah. Binatang nu dipencit, manehna nu dipaehan, tapi untungna keur urang. Dalam dibalikeun mah embung. Nah, urang nu dipencet lalu manfaatna keur sapi, madaek. Margi eta urang kudu bersyukur, lain ka sapi, tapi bersyukur ka Allah anu maparin sapi. Fadhkuru ismallah 'alaiha. Karena ini untuk ibadah, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih binatang itu. Ada yang panjang bacaannya, seperti yang dijelaskan Al-Maraghi. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika. Jadi 5 kata. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika. Demi namamu ya Allah, Allahu Akbar, engkau yang maha besar, Allahumma ya Allah, minka binatang ini darimu, wa ilaika, dan dipakai ibadah kepadamu. Lamun panjang teuing lantaran pohon, potong saja boleh. Bismillahi, Allahu Akbar. Lantaran geus lansia, pohoanana loba, potong we. Bismillah. Ngan lamun geus bismillah tong dipotong deui. Lamun dipotong deui kayak bismi. Atas nama saha? Ieu sapir-sapir teh dewa atau atas nama Allah, kepada Allah. Karena itu minimal kalimatnya bismillah. Shawafat, binatang itu disembelih dalam keadaan tegak berdiri. Binatang ulah dipencit berbaring, tapi binatang disembelih bari nangtung sia binatang teh. Nah, urang ari mencit domba dikumahakeun. Digoler sapi kumaha teu Quran sunnah. Da cek Quran aya kudu ditangtungkeun. Margi eta nepikeun kaina. Ya, juga ngaji Alfi dulu saya lama dengan ngaji Alfi. Kalau menyembelih binatang itu kambing ditangtungkeun. Kaki yang bawah ka taneuh, kaki yang atas ditalian ka luhur, dipencit bari nangtung. Maka saya tanya kepada Ustaz Bukhari,
Sebari kok berdirikan? Jawabna sabab dina ayatna ge sawapa. Berdiri. Oh bener. Kumamun sapi? Jawabannya sederhana, mencitna tong sapi. Apa yang saya nantikan? Nah, ternyata setelah digali lebih jauh secara ilmiah, ternyata Al-Quran itu bahasa ilmiah. Kalau Al-Quran berbicara Bareto, maka bahasa yang digunakan nanti bahasa Bareto. Namun Al-Quran berbicara sekarang, bahasanya juga bahasa sekarang. Seperti Al-Quran berbicara tentang rumah ibadah Bareto, maka bahasa lagi digunakan Bareto. Inna awwala baitin wudi alinas lalladzi bibakkah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama dibangun berarti Bareto kan? Lalladzi bibakkah, yang ada di Bakkah. Kenapa pakai Bakkah? Tidak pakai Makkah, pakai mim, tapi ba. Karena Al-Quran sedang berbicara imah Bareto. Berarti kudu make oge bahasa Bareto. Lamun make Makkah can aya bahasa Makkah Bareto mah. Nu aya teh Bakkah bahasa Ibrani yang artinya Bakkah itu dari bik itu artinya al-bait, rumah. Makanya pas ketika bahasa Arab berkembang, masuk bahasa Ismailiyin, masuk ke sini lahjat Quraisy, berubahlah dari ba menjadi mim, dari Bakkah menjadi Makkah. Nah, ieu mah bahasanya sesudah adanya lahjat Quraisy. Datang ka Cireungit tina Makkah jadi Mekkah. Berubah. Nah, inilah lahjat gitu. Nah, kenapa pakai shawab berdiri? Karena bahasa yang dipakai oleh Quran itu bahasa kuno. Al-budna wal budna. Budna sudah ada bahasa itu sebelum Quran turun. Itu sudah ada. Digunakan oleh orang Arab jahili. Budna itu pada orang Arab jahili dulu artinya al-ibil, onta. Onta. Sedangkan setelah Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, Quran turun, budna berubah. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Onta, sapi, kambing. Baheula mah tidak ada terjemahan sapi kambing. Budna itu onta. Nah, karena Al-Quran sedang berbicara onta, maka bahasa nage kadia shawab berdiri. Da onta mah lamun dipencit teu aya nu digolerkeun. Onta mah sadayana oge dipencit bari nangtung. Maka kata shawab teh keur onta. Kumaha lamun sapi jeung kambing? Sapi jeung kambing mah budaya menyembelihna teh digolerkeun. Budaya sapi anu jeung kambing yang diberdirikan. Makanya mun onta dipencit bari nangtung, lamun sapi rejeun domba dipencit bari magoler. Jadi muncit kambing jeung sapi mun digolerkeun sunah Rasul keneh gitu. Sanajan cek Quran disebutna shawab lantaran shawab mah keur on. Nah gitu. Selanjutnya diberi petunjuk kurban bagi umat Muhammad, faida wajabat junubuha fakulu minha. Apabila sudah roboh, kalau roboh kan dari berdiri, lalu diterjemahkan apabila sudah mati betul-betul binatang itu, fakulu minha, silahkan makan dagingnya. Dari sini berarti hati-hati makan daging binatang kurban. Jangan dulu cepat mengambil sebelum binatang itu belum betul-betul mati. Setelah mati silahkan ambil. Sebab ada orang yang ingin cepat-cepat mengambil, lan ekorna bergerak, kakina masih kena neje, lantaran resep sop buntut, nah, bisi kabur kuatur, dipotong.
Gitu. Maka akhir hayat dari sapi itu bukan disembelih, tapi dengan dipotong buntutnya. Maka binatang itu jadi bangke seluruhnya. Karena akhir hayatnya adalah dipotong buntut gitu. Makanya sabar dulu. Jangan cepat-cepat ingin mengambil, ingin makan, biarkan binatang itu betul-betul mati. Kalau sudah mati, fakulu minha, silahkan makan dagingnya. Kumaha lamun didahar atah-atah data yang parentah dipasak, maka menang mun beuki mah gitu. Menang, sebab tidak ada perintah dipasak. Sabar dimasak mah budaya. Karesep gini aya jalma nitah meulem sate, belum sing asak, belum sing setengah matang, anu tadi belum matang setengah, macam-macam. Nah, aya nu atah keneh didahar aya menang. Da asal mendatang itu betul-betul mati. Mata nu ngadahar empedu geuningnya kan atah dari pasak langsung dimakan. Dari pasak mah budaya karena perkembangan. Emot kapukur rujuk di SD, duka sohi, duka doib gitu sok SD baheula. Nenek moyang urang teh lamun ngadahar daging, tara daging asak, daging atah, berburu ke hutan, setelah dapat dipaehan ku batu, disiksik, cokot dagingna dahar atah. Hiji saat cenah nenek moyang urang teh dapat binatang buruan, di talian di saung, encan sempet di paehan, saung kaburuan, si binatang kabelem di dahar ngeunah, mulai dari pasar. Duka sakit, duka doi kita gula sedikit. Bisa jadi kada perkembangan budaya gitu kan, orang berpikir oh gitu, gini asal kita coba-coba. Nah, jadi biarkan setelah mati betul baru boleh memakannya. Fakulu mina wa timul qon yaumul mutaro, ini memberi arti bahwa yang menerima daging kurban itu 3 macam. Fakulu minha, yang berkurbannya, wal qani'a, dan yang menjaga harga diri eta kudu dibere, wal mu'taro, jeung anu menampakkan diri minta. Sapi dipencit geus ngarariung marwa keresek eta mu'taro. Nah, ari qani mah eta taradak ngumpul cicing di imah tong kaluar jang bisi pajarkeun hayang daging kurban padahal nya nya. Entong nah eta teangan bere nu kitu ngaranna qani. Termasuk qani teh nu berhak menerima daging kurban al-ghani, anu beunghar. Nu beunghar ge bere daging kurban. Kan menurut Ibnu Abbas aya etika keur nu beunghar mah entong nyebut sedekah daging kurban. Tapi nyebutna teh hadiah daging kurban. Nah, sabab nu beunghar mah hina lamun narima sedekah. Tapi bangga lamun narima hadiah gitu. Keur nu miskin mah teu paduli. Rek sedekah rek hadiah gitu, yang penting mah daging gitu kan. Aya etika. Oh benar, hebat Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud menjelaskan ada etika. Terus aljar, nah termasuk kana qani teh tatangga urang oge bere. Terus ditaros kumaha lamun tatangga mencit wa inda baha, sanajan tatangga mencit oge kudu dibere. Nah, make kudu mere lantaran sadajan mencit ngasaan daging batur mah hayang wae. Iya. Nah, urang mencit domba, manana mencit sapi gitu kan. Nah, kita dahar ku istrina engke nungguan daging domba. Nepi ka sore teu mere-mere. Pan didoakeun goreng dasar tetangga koret ditumbuhan gitu kan. Matak silih bere nah gitu. Nah ini syiar. Kumaha lamun non muslim menang dibere. Jadi aya kalimat nu non muslim menang dibere teh
termasuk karena jenis qoni. Jadi yang berkurban qoni mu'tad. Karena itu Ibnu Mas'ud menjelaskan daging kurban teh salah satu aslas 3/3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk qoni, dan sepertiga lagi untuk mu'tad. Ngadana daging kurban ulah leuwih ti 3 poe. Lamun leuwih ti 3 poe, maka poe nu kaopatna teh jadi haram. 3 poeun. Lamun sapoe sakilo berarti sabaraha kilo? 3 kilo. Tah, lamun aya nu kaopat masih kana nyesa jadi haram. Keur umat bareto. Dulu sudah kaopat gede. Umat bareto di awal Islam nah dibatasi margi saeutik nu kurban itu kan loba anu butuh, maka nah Rasulullah SAW ngalarang untuk daging kurban itu pauqa talatati ayam, lebih daripada 3 hari. Nah saklus loba berkurban di mana hukum itu dihapus, maka bagi umat Muhammad yang berikut kulu prak tuang-tuangnya daging kurban itu terus kurang dituang wahatimu aya kalanya sa bikin kabatur geus dibikin kabatur masih kalanya sa sabda Nabi wadakhiru awetkeun simpan dikerek ku urang kurban 2002 amrok 2023 kerek na halal kalau ini mah gitu. Nah geus dimansuh gitu, geus dihapus gitu. Jadi kerek tahunan. Teu meunang daging kurban dijual. Wala tabi'u luhumal haji wal adahi. Nah kumaha daging kurban dijual? Ai tadi mah teu dibalikeun kana sapi, duitna dibagikeun. Sameme dipencit. Ayeuna mah sapi geus dipencit, dagingna geus dikaluarkeun, muncul pikiran urang jual we dagingna ka pasar, engke duitna dibagikeun. Nah, dalam posisi masih keneh daging kurban terus dijual, terus dibagikan ke fakir miskin, ini tidak boleh. Wala tabi'u luhumal haji wal adha. Bikeun heula daging kurban itu sesuai dengan fungsina dalam keadaan kurban, geus kitu ditampi ku jalma. Bila mana geus ditarima, lain daging kurban deui ieu mah daging kuring. Di mana geus ditarima menjadi daging kuring. Di mana geus jadi daging kuring, kumaha kuring. Nah, kumaha lamun kuring muka warung nasi. Dah terus digepuk. Tapi si daging teh menang tina kurban. Lamun geus ditarima ku urang mah, kumaha urang. Da teh mun kuring rek dibikeun ka ucing pek. Da kan ka manang pek. Ayeuna geus daging kuring dikerek, terus digepuk, terus digulai, terus didagangkeun di warung nasi, meunang da geus nu urang. Ngan kudu hati-hati masakna bisi katempoeun ku nu kurban ge moal dibere deui. Da sia teh maksudna. Jadi kalau ada dia pakai dagang gitu kan gitu. Menang lah menang gitu. Nah, terus oke menang wastamti'u bi juludiha wala tabi'uha. Senang-senang jeung kulitna jeung ulah ngajual kulitna. Nah itu ngarang aja kulit dasar jeung daging. Bikeun heula si kulit teh kanu hakna, geus katarima ku manehna, ieu mah kulit kuring. Tapi lamana jadi tarima ku manehna mah rek dijieun sapatu pe ku manehna, rek dijieun dorok-dok pe, atanapi rek dijual pe, da ayeuna mah geus jadi milik manehna.
ngan ulah waka dijual dalam posisi kulit kurban gitu. Nah itu petunjuk Rasulullah SAW. Maka al-udhiyah li sahibiha li kulli sya'ratin hasanah, manfaat dari kurban, setiap rambut tina binatang kurban dibalas 1 pahala. Ini menunjukkan betapa banyaknya pahala yang diberikan Allah dari berkurban. Lain berarti kudu neangan domba jabri anu loba buluhna sehingga loba pahalana. Nu terakhir, lamun teu mampu tong maksakeun. Seperti hiji lalaki datang ka Nabi ngan boga syatan kambing itu pun betina, boga domba ngan hiji-hijina bari eta domba teh dikah. Terus datang ka Nabi, nah kuring kudu berkurban, boga domba ngan hiji-hijina bari dikah. Maka Rasulullah ngabalar lah henteu kudu maksakeun. Tapi Rasul ada petunjuk. Walakin qalim adbaroka, tapi keur anjeun mah potong kuku anjeun, wa qassi syaribaka, gunting kumis anjeun, batur mencit sapi, urang mencit kumis. Wahlak anataka, gunduli rambut kemaluan kamu, padalika tamamu udhiyatika illallah, maka dengan cara itu sempurnalah kurban kamu di sisi Allah. Ngan berenang lamun mencit sapi dibikeun ka batur-batur narima. Lamun mencit kumis gitu. Batur teu narima, nah gitu. Maknana kurban itu adalah milah Ibrahim, ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim masih ada yang lain. Mun urang teu bisa kurban, atuh ulah nepi ka urang teu ngalaksanakeun milah Ibrahim yang lainna. Masih ada yang lain, potong kuku gitu kan, gunting kumis dan juga menggunduli rambut kemaluan. Itu milah Ibrahim. Batur kurban urang mah ieu gitu. Mata ke panitia kurban tong suudon ka batur. Mun ngajak kurban embu batur teu milu kurban. Bisa jadi maneh nama rek mencit nu lain. Nah, rupina kitu nu tiasa kusim kuring kadugikeun berkaitan sareng kisah kurban. Intina kurban di zaman Nabi Muhammad geus rinci jeung jelas ku binatang sarta tujuanna syiar, manfaatna banyak, serta Allah Subhanahu wa taala pikeun ngahidupkeun milah Ibrahim, lakukan pula milah Ibrahim yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.